Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mustafa Hanif. Saya dari Prodi Sistem Informasi ingin mengerjakan tugas yang kedua. Eh, maka dari itu langsung saja kita buka Visual Studio Code-nya ini dan lihat tugasnya. Kalau dilihat dari tugasnya, ini hampir sama dengan tugas pertama ya. Saya lihat-lihat ya. Yang pertama input, pemesanan, hitung total biayanya juga sama, mencetak struktur juga sama. Namun bedanya di sini kita harus membuat satu fitur lagi, yaitu menambahkan menu untuk admin ya, dari untuk role admin. Jadi kita harus membedakan dua role, yang pertama role admin dan juga role pelanggan. Sehingga nanti role admin bisa menambahkan menu baru, mengubah harga dan juga menghapus menu restoran tersebut. Nah, di sini juga ada beberapa ketentuannya yang harus kita lakukan. Oke. Maka dari itu langsung saja kita buat. Oke, yang pertama ini saya memakai tugas pertama saya karena memang hampir sama, namun kita harus memodifikasi dari logic tampilan atau logic awalnya saja. Dan juga kita menambahkan logic atau fitur dari untuk role admin ini. Mungkin yang pertama kita buat satu function lagi ya. Ini function kita kita tutup dulu ya. Nah, di sini kita buat ya private static. Jadi di sini kita bakal buat satu function yaitu inisiasi role. Itu berguna untuk mengidentifikasi apakah user ini admin ataupun pelanggan gitu. Kalaupun admin, nanti dia diarahkan ke function yang akan nanti kita buatkan lagi untuk role admin. Kalaupun sebaliknya, nanti pelanggan bakal kita arahkan ke menu pelanggan. Oke, ini sudah kita buat satu function untuk menginisiasi role atau mengidentifikasi role, dan sekarang kita butuh logic ya di sini. Untuk apa? Untuk memproses admin. Nantinya kalau di sini dia bakal, kalau misalnya user pilih pilihan satu yaitu pelanggan, nanti dia bakal mengembalikan angka satu yang nanti kita bakal validasiin di function main nanti. Nah, namun kalau misalnya pilih admin, nanti dia harus ada proses lebih lanjut. Yang pertama dia harus membuat sebuah ini ya apa namanya, password dan juga username ya. Jadi kalaupun di mana-mana, kalaupun ingin membuka sistem admin harus memakai username dan juga password atau bisa disebut dengan sistem login gitu. Maka dari itu kita buat satu function lagi untuk proses adminnya. Oke, di sini sudah saya buatin satu function lagi untuk proses adminnya, proses loginnya gimana. Jadi di sini saya membuat fitur logika sederhana ya buat eh, fitur mendeteksi admin dengan cara seperti login dengan memasukkan username dan juga password yang saya buatkan di dalam
satu metode yang bernama akun admin yang berisikan tentang username dan juga password yang harus dimasukkan nantinya. Nah, di sini saya panggil dari metode akun admin dan di sini kalau misalnya user dia sebagai admin dia harus memasukkan username yang bernama admin dan juga password nantinya. Yang juga passwordnya password. Terus juga di sini juga ada pendeteksi equals ya, saya pakai metode equals untuk mendeteksi apakah benar dari input yang dimasukkan yaitu username-nya admin atau enggak. Kalaupun nanti ada yang salah ya, maka dia bakal masuk ke dalam else dengan memberitahukan sistem print L username password salah dan coba lagi. Terus juga tadi udah kita apa namanya perbaiki di bagian metode main ini. Di sini saya buatin logic sederhana ya, karena poin pentingnya di sini. Jadi kalaupun nanti dari inisiasi role ini, jadi di sini kalau misalnya dia masukkan satu, maka nanti dia akan mengembalikan satu, ya satu dan mendeteksi ini pelanggan. Nah, kalaupun nanti di sini dia sebagai admin, dia bakal mengembalikan admin dan juga string value-nya login statusnya bagaimana. Apakah dia boleh masuk ke dalam sistem apa enggak gitu. Jadi kalaupun nanti di sini ada validasi ya, dia mendeteksi role info ini dari metode yang kita buat, ya return dari metode yang kita buat, mengembalikan apakah dia admin dia bakal masuk ke logic ini, nanti yang kita buat ini nanti di sini, dan kalau misalnya dia sebagai pelanggan maka dia bakal masuk ke logic bagian sini. Nanti kita bakal buatkan dan pisahkan. Nah sekarang kita coba dulu untuk logiknya. Nah di sini ada eh, pesan ya selamat datang dan kita harus milih. Kalaupun nanti kita pilih dua, kalau admin harus masukkan username admin, passwordnya password. Nah, login berhasil sama datang admin. Oke, Anda masuk sebagai admin. Walaupun nanti kita masuk sebagai pelanggan, ketik satu, dan kita akan masuk ke dalam role pelanggan. Oke. Dan sekarang kita harus membuat dari logika ketika masuk admin harus bisa menambahkan tadi ya, menambahkan, menghapus, mengupdate, dan juga ya mendelete dari menu ya. Maka dari itu langsung saja kita buat saja.
Oke, jadi ini sudah saya buat ya. Untuk tadi fitur admin sudah saya buatkan juga di dalam switch case ini. Oke, jadi saya ingin jelaskan dari proses main dulu tadi ya. Jadi kalau misalnya ini admin, dari role info ini admin, maka dia bakal masuk ke dalam fitur admin. Ini metode yang kita buatkan tadi. Namun kalau misalnya dia sebagai pelanggan, maka dia akan masuk ke dalam fitur pelanggan ini. Ya, proses pelanggan ini kita pisahkan agar lebih rapi ya sebenarnya. Kita pisahkan metodenya agar lebih rapi nanti di mainnya seperti ini aja gitu. Nah, untuk yang di dalam fitur admin ini sendiri, dia di sini ada fitur tambah menu, ubah harga, hapus, lihat daftar, dan juga menjadi fitur pelanggan. Kenapa saya tambahkan di sini ada fitur pelanggan? Karena ketika kita sudah menambahkan satu data di dalam array, soalnya kan di daftar menu ini kita ini hanya menyimpan array saja. Ya, di sini kita hanya menyimpan array saja. Nah, kalaupun nanti kita sudah menambahkan menu, ya, menambahkan menu ini, terus kita ingin mencoba fitur pelanggan atau memesan atau mencoba memesan dari menu yang telah kita tadi tambahkan, itu kita harus di dalam satu eksekusi ini. Jadi nanti kalau misalnya saya nggak nambahin ini, ya maka saya harus matikan eksekusinya dulu, baru nyalain, baru ke fitur pelanggan. Dan itu arah yang tadi kita tambahkan bakal kehapus. Jadi intinya, kalau kita nambahin satu data ke dalam array, itu harus dengan program yang sama atau eksekusi yang waktu bersamaan. Tidak boleh mengakhiri sesi dari eksekusi itu. Kalaupun kita mengakhiri, nanti menu yang sudah kita tambahkan itu tidak akan muncul. Gitu. Nah, selanjutnya di bawah sini ya saya pakai switch case untuk ngevalidasi dari pilihan yang nanti dimasukkan ya. Jadi kalau misalnya dipilih satu dia bahkan ke metode tambah menu baru, kalau ubah harga ke metode ubah harga dan seterusnya. Nah, di sini ditambah menu baru ini saya membuat seperti ini ya. Jadi dia itu harus menambah atau harus memasukkan nama menu barunya dulu dan juga harus memasukkan harga menu barunya berapa, terus kategorinya apa dan juga baru di sini akan muncul dari informasi singkat yang tadi kita telah tambahkan. Nah, setelah itu sistem akan menanyakan apakah ini sudah yakin atau memberikan konfirmasi apakah ini udah yakin ingin menambahkan menu ini. Kalau iya, nanti kita akan menambahkan menu itu ke dalam daftar menu ini. Nah, daftar menu ini adalah variabel global ya, yang berisikan array yang berisikan daftar menu. Nah, nanti kalau iya dia bakal memasukkan ke dalam array ini. Kalau enggak, nanti dia bakal gagal. Nah, untuk perlu diketahui, daftar menu ini pada saat inisiasi kan hanya 8 ya, tadi saya ubah jadi 100. Jadi kalau nanti 8, dia tidak bisa memasukkan data lebih dari 8 data ini lagi. Maka dari itu saya tambahkan menjadi 100. Nah, ini yang untuk tambah menu, yang untuk ubah harga, jadi di sini sebenarnya harus buat tampil menu atau metode tampil semua menu dulu ya, untuk menampilkan semua menu yang ada di daftar menu. Nah, untuk menampilkannya sih sebenarnya simple ya, untuk memakai perulangan for aja ya dari array daftar menu ini. Lalu di sini kita panggil ya di metode ubah harga tampil semua menu agar kita bisa berisikan informasi mengenai menu-menunya. Baru kita bisa memilih dari nomor menu yang tadi ditampilkan. Nah, setelah sudah memilih, maka nanti sistem akan memilah dan menemukan dari daftar menu yang tadi kita pilih. Nah, di sini saya munculkan informasi ya dari yang menu yang kita pilih dan di sini saya juga harus atau dan di sini saya juga apa namanya memberikan scanner ya untuk menambahkan harga baru seperti apa. Nah, di sini berisikan konfirmasi dari perubahan harga menu ya dari harga lama ke harga baru atau saya buat sebagai informasi untuk konfirmasi apakah ini valid atau enggak. Kalaupun nanti iya, nanti daftar menu itu akan didetek dari indeks array-nya dan merubahkan sesuai dari data di dalam eh, apa namanya array atau variabel daftar menu dengan mendeteksi indeksnya. Nah, untuk hapus menu juga sama ya, konsepnya hampir sama kayak si ubah harga menu ini. Jadi dia harus mendeteksi dulu nih, harus memilih dulu nomor menu yang mana yang bakal dihapus. Terus juga kalau udah, dia bakal menampilkan konfirmasi penghapusan data ini. Dan lalu kalau misalnya kita klik ya atau ketik ya, dia bakal menghapus data yang sudah kita pilih. Nah, untuk itu, untuk yang bagian menampilkan menu ini, untuk di fitur pelanggan, itu harus dibuatkan for seperti ini ya, karena memang kalaupun nanti kita buat hanya menampilkan seperti ini, intinya
dia hanya menampilkan daftar menu yang sesuai di inisiasi menu doang. Maka kita harus menampilkan dengan for untuk menampilkan data array yang baru saja kita buatkan. Maka dari itu langsung saja ya kita coba itu dengan FNF5. Di sini saya ingin login sebagai admin, maka saya pilih dua. Kalau udah kita masukkan username yaitu admin, passwordnya password ya. Nah, di sini saya sudah login sebagai admin. Di sini sudah menampilkan fitur-fiturnya. Maka dari itu saya ingin melihat daftar menu apa saja. Dengan mengklik 4, ketik 4. Nah, di sini sudah ada daftar menunya nih. Dari air mana kita hanya 8 karena memang ini data dari inisiasi ini. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, saya ingin menambahkan menu baru, yaitu dengan mengetik satu. Kalau sudah, saya harus memasukkan namanya, nama barunya, misalnya ketoprak. Ya. Toprak harganya 10.000, menunya adalah makanan. Apakah apakah Anda yakin menambahkan menu ini? Ya, jawabannya ya. Nah, menu baru berhasil ditambahkan. Kalau kita ingin melihat menu baru yang baru saja kita tambahkan, itu tinggal klik atau ketik 4 aja untuk melihat daftar menu, dan di sini sudah ada data atau daftar menu yang baru saja kita tambahkan. Nah, kalau kita ingin mengubah harga menu, tinggal ketik 2 aja. Nah, di sini kita harus memilih ya, daftar menu mana yang ingin kita ubah harganya. Kalau kita ingin ubah harga menu ketoprak tadi, misalnya tadinya awal 10.000 menjadi 12.000 karena inflasi. Terus muncul konfirmasi perubahan harga, apakah yakin? Ya, saya ketik ya, dan sudah berhasil diubah. Kalau kita ingin lihat perubahannya lagi, tinggal ketik 4 aja, dan muncul ketoprak dengan harga 12.000 yang baru saja kita ubah. Terus juga kalau kita ingin menghapus menu, ya, ketik 3 aja. Kita ingin menghapus ketoprak, kita konfirmasi. Oh ya, salah ya. Kita pencet dulu 39 ya. Nah, menu berhasil dihapus. Kalau kita lihat di daftar menu itu tidak ada lagi yang namanya ketoprak. Tapi maksudnya kita ingin coba untuk fitur pelanggan pemesanan dari menu yang baru saja kita tambahkan. Itu kita buat lagi ya menunya. Oke, ini sudah muncul, sudah kita buatkan lagi menu ketoprak tadi ya kita lihat. Nah, di sini sudah ada menu ketoprak lagi baru saya tambahkan karena saya ingin mencoba fitur pelanggan. Saya ingin menjadi pelanggan yang ingin memesan 2 ketoprak. Apakah bisa apa enggak? Mari kita coba. Nah, ini dengan klik 5 aja. Nah, di sini sudah masuk ke menu pelanggan. Saya ingin coba misalnya eh, ketoprak ya. Pesan ketoprak sama dengan 2. Oke, ini sudah ke-detect dan saya ketik selesai. Nah, muncul ya dari ketoprak yang harganya tadi 12.000. Saya mesen 2 artinya 24.000 dengan subtotal 24.000. Dengan pajak 1% dari subtotal yaitu 240 perak, ditambah biaya lainan yaitu 1.000 dan total akhir yaitu 25.240.000. Dan ini dari struk pembayaran yang kita peroleh. Dan kita kalau mau logout tinggal klik 6 aja dan logout berhasil. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.